Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diva Azalia Anjeli dengan NIM 2202965 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Pada pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division atau STAD terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 2 Lintaubuo. Adapun pembuatan video presentasi ini guna memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Profesor Dr. Yerizon MSI dan Ibu Sri Novia Martin SPD MPD. Pada bab 1 terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang diawali dengan pemahaman konsep matematis, di mana pemahaman konsep matematis sangat penting, karena salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah peserta didik dapat memahami konsep matematika. Hal ini tercantum dalam Peraturan Kemendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022. Namun, pada kenyataannya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan presentase ketuntasan setiap indikator masih tergolong rendah. Hal ini didukung oleh penelitian Yusti dan Jamaan pada tahun 2024, Syukriyadi dan Yarman tahun 2022, dan Putri tahun 2022. Penyebabnya yaitu model pembelajaran konvensional, di mana proses pembelajaran cenderung berpusat kepada guru dan siswa kurang aktif. Ketika diberikan soal, peserta didik cenderung berdiskusi atau menyalin jawaban temannya tanpa memahami apa yang mereka tuliskan. Solusi dari hal tersebut adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division. Hal ini didukung oleh penelitian Depari et al. Pada tahun 2022. Alasan dari penggunaan solusi tersebut adalah di mana model STAD ini membuat peserta didik terlibat aktif dan lebih fokus dalam pembelajaran. Lalu model STAD ini memberi kesempatan peserta didik untuk berdiskusi sehingga saling membantu dan mendukung dalam menyelesaikan tugas. Lalu, pembelajaran tetap sederhana sehingga mudah diterapkan oleh pendidik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Adapun identifikasi masalah yaitu yang pertama, pemahaman konsep matematis peserta didik masih rendah. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada pendidik atau teacher center. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran belum optimal dalam pengembangan dan meningkatkan pemahaman konsep matematis peserta didik. Selanjutnya untuk batasan masalah, berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah pada penelitian ini dibatasi pada rendahnya pemahaman konsep matematis peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Lintaubuo. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah pemahaman konsep matematis peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAD lebih baik daripada yang belajar dengan model pembelajaran konvensional di kelas 11 SMA Negeri 2 Lintaubuo? Yang kedua, bagaimana perkembangan pemahaman konsep matematis peserta didik selama diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAD di kelas 11 SMA Negeri 2 Lintaubuo. Untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis dan membandingkan apakah pemahaman konsep matematis peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAD lebih baik daripada yang belajar dengan model pembelajaran konvensional di kelas 11 SMA Negeri 2 Lintaubuo. Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan pemahaman konsep matematis peserta didik selama diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAD di kelas 11 SMA Negeri 2 Lintaubuo. Adapun manfaat penelitian ini adalah bermanfaat bagi peneliti, bermanfaat bagi peserta didik, bermanfaat bagi pendidik, dan bermanfaat bagi peneliti lainnya. Selanjutnya, bab 2 terdiri dari kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka konseptual, hipotesis penelitian. Pada kajian teori itu memuat 5 bagian. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAD. Yang ketiga, model pembelajaran konvensional. Yang keempat, pemahaman konsep matematis. Yang kelima, keterkaitan antara model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAD dengan indikator pemahaman konsep.
Untuk penelitian yang relevan, itu yang pertama ada penelitian oleh Yuliani Eka Putri pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division terhadap pemahaman konsep matematis peserta didik kelas 11 MIPA SMA Negeri 2 Payakumbuh. Untuk penelitian yang kedua, yaitu oleh Yusti dan Jamaan pada tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division terhadap pemahaman konsep matematis. Yang ketiga yaitu oleh Syukriyadi dan Yarman pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division. Lalu penelitian oleh Rahmah dan Pak Yerizon pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division atau STAD terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik kelas 11 IPA SMA Adabiah pada tahun ajaran 2019-2020. Lalu yang terakhir itu penelitian oleh Lili Rohanita Hasibuan dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division atau STAD terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. Selanjutnya untuk kerangka konseptual itu diawali dengan masalah di mana masalahnya yaitu kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik masih rendah. Lalu penyebabnya adalah model pembelajaran yang diterapkan membuat peserta didik belum terlibat aktif dalam pembelajaran. Solusi yang diberikan adalah menerapkan model pembelajaran Student Team Achievement Division yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pencapaian indikator pemahaman konsep matematis yang terdiri dari 1. Menyatakan ulang sebuah konsep, 2. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu atau sesuai dengan konsepnya, ketiga. Memberikan contoh dan non-contoh dari konsep, keempat. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, 5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. 6. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Yang ketujuh, mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah, di mana model STAD ini terdiri dari penyampaian tujuan dan motivasi, pembagian kelompok, presentasi dari pendidik, kegiatan belajar dalam tim, kuis atau evaluasi, dan penghargaan presentasi tim. Di mana hal tersebut atau semua hal tersebut diharapkan dapat membuat kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik meningkat. Lalu hipotesis penelitiannya itu kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAD lebih baik daripada pemahaman konsep matematis peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran konvensional di kelas 11 SMA Negeri 2 Lintabuo. Selanjutnya pada bab 3 terdiri dari jenis dan rancangan penelitian, populasi, sampel dan subjek penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Pada jenis dan rancangan penelitian, di sini jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen atau eksperimen semu, dengan rancangan penelitian post-test only non-equivalent control group design, yang dapat dilihat pada tabel berikut, di mana tabel tersebut diperoleh dari Lestari dan Yuda Negara pada tahun 2015. Selanjutnya untuk populasi, sampel, dan subjek penelitian. Populasi yaitu seluruh peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Lintabuo. Sampelnya yaitu pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan mengambil 2 kelas dari populasi sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk subjek adalah semua peserta didik yang ada di kelas eksperimen. Untuk langkah pengambilan sampel itu diawali dengan mengambil nilai penilaian akhir semester Matematika semester genap peserta didik saat kelas 10 SMA Negeri 2 Lintabuo tahun ajaran 2023-2024, lalu melakukan uji normalitas, uji homogenitas variansi, dan uji kesamaan rata-rata. Dan yang terakhir, pengambilan kelas sampel. Untuk variabel penelitian itu terdiri dari variabel bebas, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAD pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Untuk variabel terikatnya itu adalah pemahaman konsep matematis. Untuk jenis dan sumber data penelitian itu yang pertama adalah data primer, yang mana merupakan hasil kuis dan tes akhir yang disusun berdasarkan indikator pemahaman konsep matematis peserta didik dari kelas eksperimen dan tes akhir dari kelas kontrol. Sumbernya yaitu peserta didik di kelas sampel. Selanjutnya yaitu data sekunder, yaitu nilai akhir semester peserta didik kelas 10 SMA Negeri 2 Lintabuo tahun ajaran 2023-2024
dan data jumlah peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Lintabuo tahun ajaran 2024-2025 yang bersumber dari pendidik dan tata usaha SMA Negeri 2 Lintabuo. Selanjutnya yaitu adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian terdiri dari tahap persiapan yang dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, lalu dilanjutkan dengan tahap penyelesaian. Lalu selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari kuis dan tes akhir, di mana kuis diberikan pada setiap pertemuan kepada kelas eksperimen, dan tes akhir diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada akhir pertemuan. Lalu yaitu teknik analisis data, di mana yang pertama adalah kuis, yang terdiri dari presentase ketuntasan nilai peserta didik setiap kuis, lalu rata-rata skor setiap indikator di setiap pertemuan. Untuk teknik analisis data, yaitu tes akhir pemahaman konsep matematis. Pada tes akhir pemahaman konsep matematis, itu langkahnya adalah menghitung hasil tes pemahaman konsep matematis peserta didik. Lalu yang kedua, analisis tes pemahaman konsep matematis peserta didik. Lalu dilanjutkan dengan uji kesamaan dua rata-rata atau uji hipotesis yang terdiri dari uji normalitas menggunakan uji Anderson-Darling dan uji homogenitas menggunakan uji F. Lalu terdapat 3 kemungkinan, di mana jika data berdistribusi normal dan variansi homogen, maka dilanjutkan menggunakan uji T. Jika data berdistribusi normal dan variansi tidak homogen, dilanjutkan dengan uji T-aksen. Dan jika data tidak berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Itulah tadi teknik analisis data yang digunakan pada kuis dan juga pada tes akhir pemahaman konsep matematis, sesuai dengan 2 instrumen penelitian. Mungkin sekian presentasi rancangan proposal dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin terucap dalam kata-kata saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.